Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ban wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian ini, dan insya Allah materi kita pada kesempatan ini adalah satu hadis yang mengandung nasihat sekaligus juga pesan dari Nabi kepada seorang sahabatnya dan kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat dan pesan Nabi ini betul-betul nantinya bisa kita manfaatkan ya dengan baik, kita amalkan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa sihhataka qabla sakamika wa ginaka qabla faqrika wa faragaka qabla syughulika wa hayataka qabla mautika. Ini hadisnya sesungguhnya sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal, tapi tidak mengapa hadis ini kita kaji, karena memang hadis ini ya sangat menyentuh ya kehidupan setiap dari kita ya. Karena itu kita perlu menjelaskan dan memberikan pendalaman sedikit. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu. Jadi Nabi itu pernah mengatakan kepada seorang lelaki, tentu saja yang dimaksud adalah sahabatnya juga, karena seperti yang kita tahu Nabi itu oleh sebahagian ulama ya, ada yang mengatakan bahwa sekitar 114.000 jumlah sahabatnya. Jadi banyak sekali ya. Dan sahabat ini tidak disebut namanya karena memang dari 114.000 sahabat itu yang ditulis namanya secara detail itu hanya sekitar 9.700 orang.
Jadi banyak yang tidak dikenal, yang sempat dicatat di dalam sejarah hitam di atas putih hanya kurang lebih 9.700-an. Ya. Dari 9.700 itu pun juga tidak semuanya meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, sebagian ulama mengatakan hanya kurang lebih 1.900 orang yang meriwayatkan hadis. Jadi sangat sedikit sekali sesungguhnya. Ya, dari 114.000 tadi itu. Tapi intinya alhamdulillah, ya, Islam ini oleh Allah sendiri telah dinyatakan sebagai agama yang sempurna dan bahkan paripurna. Ya. Apa kata Nabi ketika mengatakan kepada seorang sahabat sebagai nasihat sekaligus juga arahan? Ya. Kata Nabi, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah, dapatkanlah, ya, 4 perkara sebelum 4 perkara. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Ya. Masa mudamu sebelum masa tua. Saya kira ini hadis betul-betul menyentuh kita semua. Ya. Bahwa masa muda itu betul-betul harus digunakan, harus dimanfaatkan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa yang ditunggu? Tidak ada. Ya, kalaupun ada yang ditunggu Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini hanya satu saja, menunggu kematian saja, tidak ada yang lain. Agak aja, dega aja. Kalaupun ada yang kita tunggu, amatin bawa ditaja, dega lagi. Nah, oleh karena itu Nabi jauh-jauh sebelumnya, ya, mengajari kita, menasihati kita semua untuk senantiasa betul-betul memaksimalkan masa muda itu sebelum datang masa tua. Tentu saja masa muda Bapak Ibu sekalian itu adalah masa yang sangat produktif. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita masih muda, tetapi ketika kita sudah tua, bisa jadi hal-hal yang pernah kita lakukan itu tidak bisa lagi karena butuh fisik. Ya, butuh fisik. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Nah, subhanahu wa ta'ala, semakin umur ini semakin bertambah, semakin umur ini semakin panjang, ya, kondisi fisik kita itu juga akan semakin berkurang. Ketika kita masih muda mungkin kita kuat, lari ke sana kemari, jalan ke sana kemari, angkat yang berat-berat. Tapi karena kita sudah tua, ya, mau jalan kemana tidak bisa, mau lari kemana tidak bisa. Jangankan mau lari, jalan saja tidak bisa. Ya, mau angkat ini, mau angkat itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena itu fisik. Lenyak mana niro kekuatannya, lenyak tacek di mana nih? Ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan bahwa masa muda itu harus betul-betul diproduktifkan. Ya. Malulu mana mobil? Ya, masa muda itu oleh ulama itu, ya, dari umur 0 sampai 40. Ya, kalau ulama perspektif, ya, para ulama kita, masa muda itu 40 ke bawah, karena itu masih produktif. Dan saya kira memang tidak ada salahnya, sehingga kemudian kan para ahli ahli kesehatan mengatakan bahwa ketika orang itu sudah kepala 4 ke atas itu sudah rawan. Macam mana nih lah saya? Ya kan? Tapi kok 40 ke bawah itu
Ya di pana masa. Tak ku patang puluh ni dia se. Ai de. Melo mak jepu ye. Bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Semuanya serba bahaya. Lasan kau makan. Ya. Ya. Lasan. Jadi pakai gunai yero ya masa muda ta sebelum masa tua. Ya, alhamdulillah kita Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah muda ini, alhamdulillah. Dari semadece itu ini ada beberapa orang tua kita di sini, mana rumah lolo mai. Ya itu hanya sekedar kenangan saja. Rasanya itu mati puratona kok iya, puratona kok tosi. Ya betuana ya puratona Romai ya riolo malolo pengalamanku masya Allah pemilu di Oki lumayan banyak juga. Tapi maku kue ya di ngarang-ngarang ni bapak melu kipi gawi de itu na diuli. Patuju mani bawang. Tapi dia naga pakuleng itu di dia kan. Iya kan? Tidak bisa. Sehingga kan ada orang Arab mengatakan begini, ini apa namanya ungkapan orang Arab mengatakan laitas syababu ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja, indah sekali. Ya, tapi apa boleh buat? Jangankan sehari masa lalu itu, masa muda itu bisa kembali, sedetik pun juga mungkin tidak bisa. Tidak bisa. Paling semangat saja. Ya, ya kenangan itu saja. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan wasihataka qabla sakamika. Ini juga penting. Jadi betul-betul kita harus merebut, kita menggunakan semaksimal mungkin masa sehat kita sebelum kita sakit. Ya. Pokoknya malah sana agak. Jadi mani bawa ginawan-nawan ko malas, palay ko malada ni. Kay matutugan na iya. Nga meron bawa di ngaran. Ya, dahil na ko malasa na. Apa meloki na way tawid ito na, ni ka mo lang may waiki. Ya, siapa yang bisa menolong kita? Ko malasa na dahil na dulik kilo. Apa boleh buat? Wasra to mani bawa, makadaya kasi malasa kaya. Ya pasti dilalang natin tak magkamati na mawi kapang ya di na wagas ano wajapang mati. Ya jadi sebelum masa-masa seperti itu yang sangat kritis, ya tentu Nabi itu mengarahkan kita ya supaya masa sehat kita itu kita gunakan. Islam itu Bapak Ibu sekalian, ja kama engkau pahangi maka dayaru asal lengengi si mata ibadah bawa nalur dipigau itu Islam itu adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Bukan masa sehat itu sepenuhnya harus digunakan pada masalah ibadah tuh maka ada masuk pada tutupi bawa kapal terudi. Jadi masa muda dan masa sehat itu harus digunakan pada hal-hal yang manfaat. Termasuk di dalamnya yang manfaat itu adalah masalah ibadah. Ya, ibadah itu kan pengertiannya luas. Ya seni ibadah di lenda agama tania bawa makada sumpaja, tania bawa makada puasa, tania bawa makada haji dan seterusnya. Termasuk ibadah itu di dalam Islam dalam pemaknaannya yang agak luas adalah mencari bekerja untuk kehidupan kita, untuk menafkahi yang perlu kita nafkahi. Itu semua adalah ibadah. Tetapi memang ada yang diprioritaskan. Mahasiswa yang jadi mahasiswa ketika dia belajar dengan baik, dia semangatnya itu ibadah. Iya, itu ibadah. Ya.
Kenapa Al-Quran itu banyak bicara tentang ilmu? Karena ilmu itu bagian daripada ibadah. Bahkan Nabi itu diajari oleh Tuhan pertama kali bukan persoalan ibadah, tapi persoalan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, bukan ibadah mahdah bahwa Nabi itu ketika pertama kali mendapat wahyu diajari oleh Tuhan langsung misalnya bicara tentang salat, tidak. Mau nerima itu sumpah janji itu, ya. Tapi yang diajarkan oleh Nabi pertama kali itu, ya, diajarkan oleh Allah pada Nabi adalah termasuk bagaimana membaca. Karena orang yang membaca lalu kemudian dia paham, tentu saja nanti ketika dia beribadah pasti ibadahnya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, makanya orang berilmu itu kata Nabi, ya, itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Engkau tuh malesi beribadah tapi denis seni, ya, atun rusun namanya bawa. Karena memang dia rajin, ya. Tapi ada orang yang ahli ibadah diperkuat dengan ilmu, itu yang kualitas. Tapi hati-hati juga, jangan sampai ada orang ilmunya oke, ilmunya dalam, tapi ibadahnya kosong. Maka itu makbar. Ini juga ilmu tidak manfaat. Ya, ya. Semakin pintar tapi juga semakin istilahnya kurang ajar terhadap Tuhan. Dena na melok makaswiya nasaba macam dinasang alena. Salah tu ko makar. Jadi wasihataka qabla sakamika. Ya. Jadi mumpung kita masih sehat, masih kuat, ya, kita masih bisa leluasa untuk berbuat lebih banyak, ya kan? Baca saja di kutub malasan, kita sudah sakit. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit? Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Makan obat saja dia tidak bisa makan sendirian. Ya ripa obat, nah. Kadang katona atau disuruh makan, nggak kok, tetap pangi, dapat dipinum. Itu tuh kemalasan apa? Jadi makanya yero kumalasi bupi mesti pakai gulai, pede cengi, pak kotomi rumun modalae, ya, monrum modalae, ya, ya. Kalau diibaratkan seperti seorang pebisnis yang masih modalnya utuh itu bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika seorang pebisnis ketika modalnya kurang, bangkrut, apa yang mau dilakukan? Tidak bisa sudah. Tidak bisa. Capu modal lain. Pada betul ini malah sikit modal lah. Ikut malah sama itu capu mana modal lain. Karena kita mau bergerak harus dengan kesehatan, mau berbuat harus dengan kesehatan. Ya, nampak kilo jumpa merukerun itu Mapendi ni leke macam-macam. Dia kan modal lah, dia ni leke tu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, semua yang disebutkan nanti ini itu adalah nikmat sebenarnya. Ya, kesehatan itu nikmat. Masa muda itu nikmat. Ya, karena coba bayangkan, nikmat Allah itu begitu berharga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya nikmat-nikmat Allah itu kamu mau hitung, gak bakalan kita bisa hitung jumlahnya berapa banyak. Dan nikmat-nikmat ini tidak ada yang dijual, Pak. Tidak ada yang dijual. Iya. Sehebat-hebatnya teknologi sekarang, tapi pada akhirnya juga akan kembali seperti semula. Saya kasih contoh. Dalam dunia kosmetik, mungkin ada orang
sudah kelihatan mukanya sangat tua, tapi dia pakai alat ini, pakai ini, pakai ini. Wah, kembali seperti umur 17 tahun. Tapi itu berapa lama bisa bertahan? Saya tanya ke semua. Itu sangat temporer. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek sudah keriput mukanya, beli alat yang begitu mahal, mesin. Wah, tidak cukup 1 bulan itu kelihatan sangat mudah sekali. Ini bisa diklaim mudah, tapi umur itu tidak bisa diundur, Pak. Yero tapai, oding isulan malolo tapai, tapi yero umurnya dia dulu kurangi. Iya, dia dulu kurangi. Seandainya yero mesinnya makan ini apa mundur yero umurnya itu makan lo. Kau tapai mi bawa ke sini mi bawa lisannya yang matu deh. Pak iya tapai, motor ini marangga lo, nak kau di dalam bermasalah. Tidak bisa juga, tidak bisa. Pada toy, motor marangga magalo di kona cina, nak kau mesin na memotor, betul-betul kabar, nama kau toh kan itu cede masuk, sikit cede masuk, naradena nelo meru. Begitu juga kita manusia itu, Pak. Umur itu tidak bisa kurang, tiap hari nambah. Mungkin ini pace-nya ini oke, bisa kita klaim. Tiba-tiba jadi mudah kan dengan alat kosmetik apa segala macam. Ya, itu tidak bisa diingkari. Tapi manusia hanya mampu dari di situ saja. Kemampuan kita itu hanya sampai di situ, kesinya saja. Pak buku nah, tapi aslinya ilana. Maka dah mulai palisu iro jantungnya pada anak loloy. Palisu iro agesana semula kayak mesin baru, tidak bisa, tidak bisa. Siladai. Ya. Makanya kesehatan ini, ya, kesehatan, ya, kesehatan. Karena ini adalah nikmat, makanya masa muda tidak ada yang dijual. Kesehatan juga ada yang dijual. Kesehatan tidak ada dijual. Ya. Lalu kemudian pesan yang ketiga selanjutnya, waginaka qabla fakrika, kata Nabi SAW, kecukupanmu sebelum engkau menjadi merasa tidak cukup, kekayaanmu sebelum engkau menjadi fakir. Ya. Jadi mumpung kita masih ada yang kita punya, yang kita miliki, ya itulah yang kita gunakan. Ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi rasul mal kita? Ya, rasul mal kita apa? Modal kita. Ya. Modal kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita rasakan. Jadi yang di sini sesungguhnya ini, ya, memang setiap dari kita ini tidak ada yang tidak suka yang namanya materi, Bapak Ibu sekalian. Karena itu memang menjadi naluri kita sebagai manusia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Itu jelas tidak bisa kita ingkari, karena itulah ya tabiat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, bahwa manusia itu masing-masing dalam dirinya ada kecintaan terhadap materi gitu. Ya. Jadi lima sekarang ya sebab pengalatan rampai. Nah, cuman tentu saja ya ketika kita bicara tentang al-ghina, ya apa istilahnya, kelonggaran, rasa cukup atau kekayaan, ya
Tentu saja yang kita maksud itu bukan semata-mata harta yang kita punya. Ya, harta banyak sedikit. Ya, memang kalau secara kasat mata mungkin ada perbedaan, tapi pada hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Ya, makanya Nabi itu sangat bijak ketika mengatakan, bukanlah kekayaan itu, bukanlah orang kaya itu orang yang memiliki banyak harta, tetapi yang kaya itu dalam perspektif Nabi itu adalah kaya dengan perasaannya dia. Apa artinya harta yang begitu banyak kalau hati tidak tenang misalnya? Apa artinya aset yang begitu banyak kalau hati ini tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia? Iya. Dan itu luar biasa. Ya. Almarhum B.J. Habibie, ya, ketika dia meninggal, ya, ada ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya tersirat bagi kita. Anak-anak semuanya sudah sarjana, sudah berhasil, sudah menjadi pebisnis yang sukses, mendapat posisi yang begitu tinggi. Lalu kemudian mereka ada yang tinggal di luar negeri, ada yang tinggal di mana, rumah yang begitu besar yang tadinya penuh dengan orang, tidak ada yang isi. Istri juga katanya sudah tidak ada, tinggal saya sendirian saja di situ. Apa yang saya bisa lakukan? Harta saya begitu banyak, tidak bisa menolong saya untuk bisa menghibur saya dalam kesendirian saya. Betul juga ya. Betul juga. Rumah bertingkat, pecala letak, itu nabi lekelu degagat tungkaki aga melok dikigau. Aga melok dikigau. Paling nalenni bawal lasa ko salah-salah. Maka dajak kamu mati mendadak kau nih ngari matu mali bola aku ye. Enggak ngari atau pemali matu bola aku ye kota pemati mendadak kan. Jadi wah, luar biasa betul. Anak-anaknya sudah berhasil semua, ya, sukses. Ya. Jadi begitu, ada masa-masa di mana manusia itu pasti akan merasa bersedih, betul. Ya. Dia mau kembali si mopi, maka mopi memang masih oke. Tapi akan ada masa di mana dia akan merasakan penyesalan saja, tidak ada yang lain. Ada yang lain. Berhasil mana kan anaknya? Dek mana dia naga melo mewaki si bola. Pada mandiri nih, mabela toni. Cala letak mana di bawah? Agak melo dipikau. Mana sunasu di cala letak. Ada. Jadi aduh gimana ya? Jadi ini pesan-pesan tersirat. Waginaka qabla fakrika. Termasuk kefakiran itu Bapak Ibu sekalian, engka maka dari dunia pakai gunai. Ada orang selama ini menerjemahkan bahwa yang dimaksud dengan kefakiran itu adalah sisa gaga makan. Kalau ada kalau kefakiran dalam arti metu gaga makan, itu bisa jadi bisa ditanggulangi. Artinya karena memang dia juga sudah biasa hidupnya seperti itu, serba kekurangan, akhirnya kan dia terlatih karena hampir setiap saat, setiap waktu memang kondisinya seperti itu. Tapi coba bayangkan, nako engka makan ada dulu pakai gunai, lebih masih sepeda dingin, lebih susah. Lokin minum engka wae, tapi makan itu denodi masih sakit. Yang kau makan lokin minum ada gaga, oh di mau diperemeh menasa banyak gadita. Tapi yang susah kita mau makan, mau minum, justru kata orang tidak boleh, bahaya.
Kalau mau pima jam jalan, kita coba-coba. Apa boleh buat? Sama juga Bapak Ibu sekalian, anak-anak setiap hari dikasih uang. Jangan karena orang tuanya itu duitnya banyak, anak-anak itu pembiasaannya dikasih uang tas 100.000 per hari misalnya. Ya. Jadi pembiasaannya tas 100 sebudi dia ringi per hari itu uang jajan. Maka dia siaga toba 100 seboroce demi bagi saya itu sedikit. Ya iya. Tapi pembiasaan seperti ini kalau mulai dari anak-anak itu nanti imbasnya juga akan ada. Engkau matu sewa wetu natapa mapetiki di laput tumatua. Nah dia dulu melengiru anak tata 100 semua, pasti itu anak juga akan merasa tidak enak. Iya. Baik kota mapetiki. Kalau selama ini kita kasih uang misalnya sekian, tapi tiba-tiba ada masalah, justru kita tidak mampu lagi memberikan anak itu seperti yang selama ini kita berikan. Pasti anak-anak itu juga akan merasa tidak enak. Ya kan? Mestinya dia naik-naik begini, naik langsung jatuh. Gitu. Sama dengan ini. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa faragaka qabla syughlika. Kesempatan, waktu luang itu juga harus kita gunakan. Coba bayangkan, kalau kita sudah super sibuk, tidak bisa ngatur waktu, dan tidak bisa lagi. Ya, karena kita yang diatur oleh waktu. Ya, kita dikuasai oleh waktu. Jadi kita tidak bisa lagi ngurus ini, ngurus macam-macam. Ada yang harus juga diprioritaskan, tapi juga sudah tidak fokus di situ. Ya, apalagi kalau sudah tabrakan antara maslahat dunia dengan maslahat akhirat. Kita sebagai manusia, terkadang kalau tabiat kita yang kita turuti, ya pasti akan lebih banyak memprioritaskan maslahat dunianya ketimbang akhiratnya. Ya, maka dia yero akhirat magampang muah, baca piaga dan magaga. Padahal sebenarnya tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Mesti selalu seimbang. Tapi kok sibuk nih? Ya, melo ni yurusu masalah kuange yang sesungguhnya itu masalah agama. Lotoni yurusu masalah kuange dan itu masalah dunia. Coba kita secara sadar mana yang mampu kita dahulukan. Coba Bapak Ibu sekalian, mana yang mampu kita dahulukan? Ya, lebih banyak tentu saja kita terkadang terjebak. Ayana dulu 47 lino magampang mo matu akhirai o di mo bakdo di mo yero tahu ko tapa akhirat tapa banyak pikiran-pikirannya maka do di mo mako maka damatuna sa mustasi biasa o di maka tapa maca itu maka dah di nama gagana sa yang penting ko tapa toba tungangi matu tahapus mana ro masalahnya maka ni ko digaga kesempatan toba. Itu persoalan. Ya, itu persoalan. Jadi wa faragaka qabla syughlika, ya namanya waktu luang itu. Masa mana ini? Nawaringi Allah Ta'ala waktu 24 jam. Kita jujur saja. 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, berupa waktu yang produktif. Coba kita bagi berapa jam kita pakai untuk ini, berapa jam kita pakai untuk ini. Kita coba klasifikasi. Berapa jam kita pakai untuk santai. Oh, bayangkan.
bilang wah berjam-jam, iya berapa jam, ya berapa jam kita pakai untuk ibadah. Pasti dari 24 jam itu kita kalau jujur kebanyakan lebih banyak 24 jam itu lewat habis sia-sia begitu saja, tidak produktif ketimbang yang manfaat. Ya, matin roki si aja. Ya. Lokasi ki koe pasti dijamai si aja. Tapi fokus untuk ibadah berapa jam? Nih ya, dan kena si jam. Misalnya aku masuk pajak nih. Sumpah loro ki 10 menit. Kodega si kiri na sumpah bawah. Asara 10 menit, 20 menit. Maghribi 10 menit, 30 menit. Isya 10 menit, 40 menit. Sumpah subuh 10 menit, berarti 50 menit. Dia nak kena si jam. Jadi yang 23 jam itu kemana? Yang naruh capu koye. Padahal dia Allah Ta'ala 24 jam nawaring ni betul. Mana dia nak kena si jam untuk Allah Ta'ala dengan kita. Kira-kira begitu bahasanya Bapak sekali. Ya. Selebihnya itu habis percuma begitu. Ya. Jadi paraga qabla syughlik. Ya. Karena ini memang hidup ini ujian Pak sebenarnya. Ujian. Ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah permainan dan sanda gurau. Betul, itu Tuhan yang mengatakan. Jadi ia tutungannya cule-cule. Makanya jangan heran kalau memang di antara kita banyak yang waktunya habis cule-cule bawa capuri. Memang Tuhan mengatakan demikian. Cule-cule, sandagura. Ya. Ya, hidup ini hanya sekali saja. Kapan lagi? Ya, wa hayataka qabla mautika. Ya, hidupmu sebelum matimu. Agan melo dipiga ko melo pani lepunya we napaki maga senda. Agan negokan. Fatatil awan, kata orang Arab, terlambat. Ini mah terlambat. Ya, dener lepas rapi nyawa napaki melo makada tanah polo ko malasi mo pa lo kamat ko ay de na silada ni. Ya, matang rotoni kada to we kasikuan. Ko seha mo pa matu lo kamat tungetong na dena jitu lepas rapi nyawa tak mawatan ni. Posolada ni, poso ni. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aga na dipiga ko maka. Toba na nasa. Kumajapa ka denong pigawin. Tapi kung ni charana pa denong pasi rapi niya way. Namawatan ni tapa disulap pero tapa distabil pa yun. Denong nung nasilada eh. Ya. Jadi ya begitulah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, orang yang melepas nyawanya itu ada komunikasi. Ya, wakilaman raqa. Nyawa itu kata Allah, kalau sudah berada di kerongkongannya orang, di pamadan nih, matte yarulapun tumelo lepu nyawa nama kada wakilaman raqa. Nih tu kasih macam japit, nih tu kasih macam masaba-saba, jaka mangkamulit paliswi. Sorong-sorong nyawa aku mani dicigarro ko sedih sorongin lokal dilalapay man supaya malasika ni gatone lo palisungan ni gatao dega mulai napanasa kung Allah Ta'ala magkada memang dega galasa kecuali kemana Pak Burana cek di bawah amate nakomelo ki mate napamelo ki di buray supaya dia na jaji mate. Anu dena gagal. Kilaman rak. Siapa yang bisa
meruqyah, siapa yang bisa majapi-japi, ya akan mengkerapi dia, tak bisa. Karena tidak ada yang bisa, pasrah. Wa dhanna annahu al-firaq. Orang itu hanya mengatakan, mati tongen nak kesiai. Lalu ini dia kan. Mati tongen ni hati pai dia itu dulu memiliki. Tak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi hayataka qabla mautika itu adalah pesan terakhir Nabi dari 5 mutiara yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya, kita harus gunakan masa muda, jangan terlewatkan begitu saja, tapi gunakan dengan baik yang kira-kira bisa memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Kesehatan sebelum melasaki, ya, kelonggaran, rasa cukup sebelum kita tersiksa, ya, masa luang sebelum kita disibukkan dengan yang lain, dan yang paling penting adalah sebelum kematian itu datang, apa kira-kira yang sudah kita lakukan? Ya, kata orang Arab, an-nadam innama ya'ti min wara. Penyesalan itu datangnya di akhir, dan itu betul. Tidak ada orang menyesal di awal. Tapi iro sesek kalewek kumana di bokok mondro. Waduh, kenapa saya begini di? Seandainya dulu saya begini, mungkin kapan tidak begini? Seandainya. Oh, seandainya ro biasa ya makwaka, oh dijaji makutuna kapan nih? Seandainya. Seandainya dia mati lah toko. Berarti tua mobil. Seandainya, tapi mati nih lo ini dia ada. Itu andai saja, andai. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar pengajian kita pada kesempatan ini. Ya, tentu saja pembahasan ini masih sangat panjang dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga kemudian nanti masih bisa kita lanjutkan. Ya. Salamatullah. Mungkin tidak masuk dalam materi tadi, tapi saya ini mempertanyakan yang mana yang dimaksud dengan ikhlas, karena tadi kita melakukan sesuatu, tadi saya melakukan sesuatu, tapi katanya itu sebaik-baiknya harus ikhlas. Tetapi saya bingung yang mana yang ikhlas. Saya selalu mempertanyakan apakah saya ini sudah ikhlas. Misalnya dalam pengajian ini, apakah betul-betul saya ini ikhlas atau karena ada motif tertentu misalnya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana caranya Ustaz supaya kita itu tidak terlalu takut untuk mati. Karena ketika mendengar kematian, saya berpikir saya akan belum siap. Mungkin dari kembangnya, sehingga ada takut bagaimana cara supaya tidak takut mati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamatullah. Ya. Kematian itu saya mulai dari kematian. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti. Karena kita mau berani, mau takut, mau setengah berani, mau setengah takut. Kalau kematian datang pasti kita mati. Selesai kesimpulannya di situ. Ya. Kalau mitauka ya mati.
Jadi barani ki mate, loki mate magati jaki mate, naraku itu nama matoki. Jadi yang namanya kematian itu tidak perlu ditakuti. Ya, karena itu sudah pasti. Yang perlu ditakuti itu apa yang mesti saya persiapkan sebelum saya mati. Jangan-jangan belum siap, tiba-tiba kematian datang. Itu yang harus dipikirkan, itu yang harus ditakutkan. Ya, makanya kan Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepadaku yang namanya husnul khatimah. Baca saya dia nak boleh aja lengi. Yang penting suku Tony menuruta menjadi seorang hamba yang baik. Kita telah berusaha semampu kita untuk berbuat yang baik. Ya, kita serahkan sudah sepenuhnya sama Allah. Ya, kematian tidak bisa dihindari, jadi tidak perlu kita takut dengan kematian. Yang perlu kita takuti, jangan-jangan saya tiba-tiba mati, lalu kemudian bekal yang saya bawa itu masih kurang atau gimana ya? Ya, dalam bahasa Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah membocorkan bahwa orang yang takut terhadap kematian itu hanya orang Yahudi saja. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kematian yang dihindari untuk disampaikan oleh Nabi kepada mereka adalah orang-orang Yahudi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu bahwa sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya mulaqikum, pasti akan dia mendapatkan kamu. Jadi melo kalau tega mau kemana? Bilang saya mau berlindung. Berlindung kemana? Walau kuntum fi burujin musayyadah, kata Allah. Sekalipun berlindungnya di balik benteng yang begitu kuat, yang begitu kokoh, kalau kematian datang pasti mati juga. Jadi intinya itu, kita semua tidak perlu takut dengan kematian, tetapi sebagai seorang hamba yang bijak, sayang sama diri kita sendiri, apa yang mesti kita lakukan sebelum kematian itu datang? Jangan mai boleh amat tinggi dan digaga modala. Ya, makanya harus banyak mempersiapkan. Ya, dan tentu saja saya kira jelas apa yang kita akan bawa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, kata Allah. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Tidak ada yang lain. Takwa itu pemaknaannya sangat-sangat luas sekali. Intinya menjadi seorang hamba yang baik itu adalah bagian daripada bekal yang harus kita persiapkan. Ikhlas. Bagaimana kita bisa tahu ini orang ikhlas tidak ikhlas? Allahu a'lam. Itu persoalan hati, niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, datang ke sini mendengar pengajian ikhlas, insya Allah ikhlas. Niatnya pengen ada majelis, ya, bukan karena ada yang lain. Kalaupun ada yang lain, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Tapi yang paling penting itu ikhlas di sini. Artinya semata-mata kita lakukan hal itu karena kita ingin mendapat ridhanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada embel-embelnya yang lain, itu persoalan lain, dan itu insya Allah tidak akan mempengaruhi keikhlasan seseorang. Iya. Dan sampai saya kasih contoh, datang ke sini, saya ikhlas datang mendengarkan pengajian, dikasih kue, jangan, saya ikhlas. Saya ikhlas. Apakah kalau diambil kuenya itu mempengaruhi keikhlasan? Tidak. Tidak. Karena kue itu memang untuk dimakan. Kasihan kuenya itu disiapkan untuk majelis seperti ini daripada matu degagam mantrib basir.
Itu contoh kecil saja. Ya, nanti kalau mau dibahas tentang ikhlas pembahasannya luas sekali. Ulama itu ya menulis kitab itu ada yang menulis tentang keikhlasan saja. Jadi luar biasa. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada mukhlis, ada mukhlas. Ya, kalau mukhlas itu betul-betul ya. Saya kasih contoh. Kenapa kau tidak kasih kak kue? Dia tidak merasa kalau dia tidak dikasih kue tidak dia apa-apa. Padahal kue itu dia sendiri yang bikin. Karena dia mau ringan dia beli. Itu kalau yang begitu berarti mukhlis. Kalau dia mukhlas, dia rentak dia tidak singgung bahwa ini kue saya yang bikin ya. Nah, pokoknya itu ya serahkan sepenuhnya. Allah sudah tahu bahwa kue itu kita yang bikin. Jadi kalau mukhlas itu tidak perlu Tapi sekali lagi nikmat-nikmat Allah yang diberikan juga itu tidak mengapa kita bicarakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau tujuannya adalah untuk bisa memotivasi yang lain. Saya misalnya orang kaya, contoh nyumbang, diumumkan, Jano sudah nyumbang begini, tapi motivasi untuk orang-orang yang punya juga. Wah, masa Yanu bawang manu, Lolena ikut juga, itu motivasi. Tidak apa-apa begitu. Maka dia tidak ikhlas kalau begitu. Tidak, belum tentu juga. Kalau maka dia mineral lo itu nih tempusan nah. Mulai paling makan lo cakoro, maka dah makan masubu. Dah. Jadi intinya keikhlasan itu hanya manusia yang bersangkutan dengan Allah. Ya. Karena kalau mau dibahas itu memang agak agak dalam ininya. Saya kira itu. Pada kalau kue, medui kalau kue habis dibuka kulitnya, dikupas, diparut, repa-repai kat daruna, diremes iko diwai perak mantaji santang, jadi depai dena dicerita kalau punah depa namanya. Padahal iro depai dena merasa rasana sendiri diga santana, tapi dena maka datang santat tu ye, tapi maka dia bawa agak senang burak barongko. Padahal barongko kau diga santana ke apa? Pada lokai kan? Loka ditumbang. Napa di yaga sendaro di blender penya-penyai. Jadi barongko dia nama kada teh pisang. Tadi kaman rasa-rasa kuro. Ya. Unsur barongko itu terdiri dari pisang kan? Dia naga cuma rasa-rasa cau pedir pisangnya. Tapi pas jadi maka dia barongko dia nama kada pisang. Lanyai pisang, itulah ikhlasnya itu pisang. Dia nak kena baca itu pisang itu maka mana kena muasanya pisang. Nah yang mana rasa-rasa, puranya dipenyak-penyak diaga ka, jadi melupai ka, itulah ikhlasnya itu. Kira-kira begitu gambarannya, cara sederhana. Ya, masih ada? Salat. Ya. Ya. Ada pendapat seorang yang adalah agama pemahaman seperti ini. Pendapatnya seperti ini. Karena kemarin Ustaz mengatakan bahwa masalah cicilan itu tidak ada masalah. Tapi dia ada semacam cicilan, misalnya emas batangan. Dan itu katanya tidak boleh
cicil yang seperti itu karena hal seperti itu tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada manfaat yang kurang dan kepentingannya juga tidak terlalu besar. Yang apa contohnya? Emas batangan. Ya. Bagi emas batangan ini mau di cash. Ya tidak boleh kalau sebelumnya kalau seperti itu. Ya artinya Apa maksudnya? Apakah nabi sudah disebut atau memang barang seperti itu tidak boleh dicicil? Itu yang pertama. Ya. Emas batangan termasuk barang-barang yang emas perhiasan itu kan kemudian manfaatnya juga. Kenapa harus memang dicicil kalau memang sesuatu tidak terlalu besar? Itu pendapatnya. Ya. Yang kedua, masih punya jual beli. Sering kita mendengar atau jual beli proses jual beli, kita menawar ada makanan yang keluar belum sampai kembali. Kemarin kalau tidak salah saya kesimpulan intinya dalam jual beli tidak ada unsur penipuan, ya kan? Itu apakah dalam hal ini kita masih dalam unsur penipuan? Karena mulainya sebelumnya mulainya sudah ada. Karena ini kalau Islam juga ada dalam tulisan perumahan saya tidak ada syarat berapa itu yang tidak bisa tapi ada yang terjadi tidak ada unsur penipuan. Apakah tidak ada unsur penipuan? Apakah kita sebagai pendidik tidak ada unsur memang hal ini boleh kita tahu? Ya, Terima kasih. Pertanyaan kita ini yang saya paham, pertama mengenai masalah emas batangan. Ada orang mau beli emas batangan seperti ini, dia mau cicil. Kenapa Anda cicil? Bilang tidak ada duitku. Maki balik beli emas batanganku di gagedimu. Tujuannya untuk apa? Lo kok magi emas batangan nge? Hah? Mau diapakan? Diinvestasi dan dicicil. Ya sudah kalau mau dicicil, apa masalahnya kalau mau dicicil? Bilang tidak ada manfaatnya. Saya bilang tidak ada manfaatnya. Investasi. Investasi tidak boleh, dianjurkan investasi. Istismar. Ya, istismar itu investasi, itu dianjurkan. Ya. Jual beli itu termasuk bagian daripada bentuk investasi. Ya. Kalau misalnya apa masalahnya cicil seperti model itu tidak dibolehkan. Ya. Intinya cicil ya atau disebut di dalam bahasa fikih itu apa tadi al-bai'u bit-taqsid itu disepakati ulama itu boleh. Ya. Al-bai'u bit-taqsid itu cicil boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Kalau bilang tingkat maslahatnya mau sedikit mau banyak, itu kan menurut prediksi kita. Yang jelas maslahat ada, kata para ahli hukum, haitsuma wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Selama ada maslahat, di mana ada maslahat, disitulah syariat Allah, hukum Allah berlaku. Itu pun sebenarnya bukan kaidah fikih, tapi itu kaidah fikih umum. Ya. Tapi itu dipakai juga oleh para ulama fikih, bahwa di mana ada maslahat ditemukan maka disitulah hukum Allah berlaku. Artinya itu boleh. Ya. Tapi kalau maslahat dengan mafsadat itu bertemu, ya, maka tentu ada rumus-rumusnya lagi. Ya, atau misalnya semuanya jelek. Ya.
Bagaimana? Apakah semuanya harus ditinggalkan? Dalam kondisi tertentu harus dilakukan. Irtikab wa khafid dararain, kata ulama, mengambil yang lebih ringan mudaratnya. Ya, makan babi haram hukumnya bagi kita orang-orang Islam. Tapi kalau saya tidak makan, tidak ada yang bisa saya makan yang lain. Tendre nak sula-sula ni mata aku nataru lupu degaga maka pasti mati kah? Ya, mana lebih bahaya makan ini ketimbang mati? Tuhan mengatakan wala tulqu biadikum ila tahluka. Jangan biarkan dirimu binasa. Odingka muandre na demelo mantre mati tonge ko. Maka dia pesan nak mati ku yaitu bahaya. Ini mah dibawa. Tapi dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Ya, ada aturan-aturannya. Jadi intinya pertanyaan masalah al-bai' bitaksir atau jual beli secara cicil itu boleh hukumnya. Ya, itu boleh hukumnya. Kalau alasannya tadi itu bahwa tidak ada maslahatnya, kalau tadi dikatakan investasi itu maslahat. Itu maslahat. Ya, tapi sekali lagi tentu memang harus lebih jauh kita lihat seperti apa mekanisme akadnya itu. Ya, tapi pada dasarnya kalau yang kita sampaikan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Malah justru dalam konteks sekarang, ya namanya jual beli itu memang sebaiknya dia standar pada emas, karena emas itu harga yang bisa dikatakan selalu stabil. Ya, pada kumapin rengi. Saya misalnya contoh, Pak, malampe-lampe CD. Saya kasih pinjam ke misalnya uang 1 juta. 1 bulan kemudian dikembalikan 1 juta kan? Ya, Pak intum betum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Saya sudah jelaskan. Ya, pinjam meminjam 1 juta dikembalikan 1 juta. Dalam dunia pinjam meminjam itu dianjurkan karena itu mimbabit ta'awun, adanya saling tolong menolong, bantu membantu. Pada namun riasa itu tahu itu kadang menriawan, kadang ini perlu maku kue, kadang besok ini tuh dia perlu uang. Itulah hidup. Nah, ada orang mengatakan kalau 1 juta dikasih keluar 1 juta juga kembali. Nah, tapi prinsipnya begini, itu kalau harga itu stabil. 1 juta beli kamera dengan standnya. Kalau seandainya 1 juta ini saya belanjakan, kena 1 alat begini. Tapi engkau boleh makin meringi dengan prinsip berapa dipinjam, berapa dikembalikan. 1 bulan kemudian dikembalikan. Tinggal kameranya kena. Kalau saya belanja itu standnya itu tidak kena lagi, harus matomboka napaudina kendero. Kira-kira siapa yang rugi? Utaneki, siapa yang rugi kalau begitu? Saya atau yang meminjam? Meneseni saya. Salah cedek kode nama tebe kumanoko ka. Menyesal na, betono ikhlas asane kumakero. Coba anda pinrengi biasa yero. Engkana kamera aku si bastana, tapi kalau si boleh. Udah pinrengi melona balancai. Kamera mana kena? Menyesal kak linya toni ikhlas kumanoko ka. Islam begitu. Maka Allah Ta'ala la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menzalimi orang dan kamu juga tidak dizalimi. Makanya ulama itu dalam bahasa fikih ada yang disebut dengan hila syar'iyyah. Jadi orang belajar fikih itu tidak bisa kalau cuma 1, 2, 3, 4 tahun lalu mau hebat, tidak mungkin itu Pak. Ya, Imam Nawawi radhiyallahu anhu ya menulis kitab 20 tahun tidak sampai-sampai itu, lalu dia mati itu. Ya, ini maksud gue, napa cek di bawah aja, dah. Jadi harus ada tawasulnya. Yang Anda pinjam itu nomor atau kekuatan beli? Nomor tidak pernah berubah kan? Nomor tidak pernah berubah. Yang berubah apanya?
kekuatan belinya. Nah, ulama itu ada yang memakai dalam dunia pinjam meminjam, utang piutang itu yang dipakai adalah kekuatan beli. Mazhabnya Maliki seperti itu. Karena kalau nomor nanti orang tidak mau pinjamkan. Upin rengeng itu 10 juta. Yes, soe. Seandainya ya 10 juta buka balance, cek di bola maku akan cek di bola raja. Tapi upin rengeng 10 juta 1 tahun kemudian baru dikembalikan. Saya belanja tidak kena lagi ini. Berarti siapa yang rugi? Karena senia rugi kan. Kau bisa makan makar deh. Memang upin rengeng supaya tidak saling menzalimi, maka kekuatan belinya dipinjam bukan nomornya. Tanda yero 1 10 baru 0 0 0 0 0 0. Tapi kekuatan belinya. Nah, supaya kekuatan beli ini terukur, kita berpatok pada emas. Patokannya adalah emas supaya lebih adil. Jadi siaga matu alinna emasnya, sikor matu tapakan nangka. Maka ada emasnya 500 saya digeram. 1 tahun kemudian bendrei 510 saya digeram. Tak tambah ini sikor. Maka ada riba. Riba kalau memang kita patokan nomor, tapi kalau kekuatan beli itu tidak. Itu dipakai mazhab Malik. Dan ada orang yang begitu. Ambil uang di bank 1 M buat Pertamina, tidak cukup. Ada orang saya tanya, mau buat Pertamina itu berapa? Minimal katanya Ustaz 5 miliar. Ambil 5 miliar buat Pertamina. Kapan 5M itu dikembalikan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Taruhlah misalnya 5 tahun kemudian. Uang 5 miliar tahun ini bisa 1 Pertamina, tapi 5 miliar 5 tahun kemudian mungkin pompa bensinnya benar kena. Melo maberin ni bangi ko magwero di memang na melo. Magana din na melo sa bacan na duina. Duina niga, duina tawe na investasi kangi. Ya, makanya ada buntutnya begitu. Bunganya. Ada orang yang penting bunga riba. Kalau saya belum tentu. Kalau riba ya haram. Tapi bunga, bagaimana bunga? Belum tentu masuk dalam kategori riba. Karena yang dipersoalkan itu lebih kan. Memang kalau secara letterlet, paman sada wistasada fakada arba, siapa yang menambah atau minta ditambah itu sudah riba. Nah, itu dulu kalau stabil. Tapi sekarang perekonomian itu kan tidak stabil harga sekarang. Ya. Siaga naik kelewe. Ya, 4.000. Ya, mungkin nanti kalau keleo 10 tahun kemudian ini 10.000 sudah. Jadi ini persoalan memang harus dikaji lebih jauh lagi. Saya tidak mengingkari memang ada ulama-ulama kita dia fokus pada nomor. Tapi sekali lagi itu salah satu metodologi yang dipakai. Ada ulama mengatakan bukan nomor yang dipakai, tapi adalah kuah syira'iyah daripada kekuatan beli daripada uang yang dipinjam. Lagi pula dulu sekarang itu beda Pak. Yoro-yoro tahu pada masa Nabi kan ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Mereka itu meminjam intinya karena konsumtif. Dega makan Andre na lokam mindra ko dibangi. Coba bayangkan sekarang, siapa pegawai bank di antara kita di sini? Adakah orang yang datang meminjam uang maka dah pindrang ka duita, di sisa kagak maka Andre? De. Pengalaman orang yang pinjam uang itu minimal naik motor. Maksimal naik Pajero. Bah, mana kata auto Pajero nampakin lo kami redui untuk pengembangan bukan konsumtif. Dia mengembangkan usaha. Dia mau buka Pertamina, mau buka Hamsa ini itu macam-macam. Itu menguntungkan sekali Pak Kode. Masa melo jamai.
Ini kalau madong-madong kamak jaman di kau tunah. Nah, apa salahnya kalau bapak saya pinjamkan 5M, omsetnya dalam sehari misalnya 5 juta, warungnya CD juta, rugi ki? Dia itu rugi, malah berterima kasih kalau ke dia Pak, iya melingi modal lah, untungi 4 juta, iya berterima kasih itu kalau ke Didi, karena ada keuntungan gitu. Jadi maka dari riba karena bayar begitu. Ya, itu kalau pikir saya begitu. Ya, dan itu warid disebutkan oleh para ulama fikih. Ya, jadi ini menurut karena orang meminjam dulu itu konsumtif. Dia ini gak makanan asku di bolan lo kaminren, madong-madong lo kaminren yang kena to. Tapi sekarang kan orang tidak. Menasani maka dengka duina, engka Pajero engka Mercedes, engka apanya, macam-macam, Alparnya. Tapi lokam itu dibangin minre. Itu pengembangan. Itulah bisnis. Jadi memang agak menarik untuk dibahas. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, riba itu sejak turun ayatnya Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Sejak ayat itu turun sampai hari ini dan sampai dunia ini hancur, namanya riba tidak akan pernah berubah. Ya, menjadi halal. Riba adalah haram. Itu hukum Tuhan. Sudah qat'i namanya. Qat'iyus subuti wa qat'iyud dilala kata ulama usul fikih. Tidak bisa diutak-atik. Tapi yang menjadi soal adalah mana yang masuk dalam kategori riba, mana yang tidak. Itu ijtihad. Kau ini makada kau ya kelewat tama riba. Ini menibawa. Engkau makada dia nak tama riba ini bawang. Karena itu masalah ijtihad. Gitu. Dan ijtihad itu diberikan keleluasaan. Man ijtahada fa akhta falahu ajran, kata Nabi. Wa man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Yang berijtihad lalu benar, kesimpulan hukumnya dapat 2 pahala. Kalau salah, dosa tidak. Justru Nabi mengatakan ya letu cedi. Jadi kalau benar 2 dapat pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tidak ada dosa. Itulah agama itu mengajarkan. Jangan kena cede-cede haram, cede-cede haram. Islam itu seperti saya katakan, tidak hitam putih selamanya. Al-haramu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram jelas, yang halal jelas. Tapi Nabi mengatakan wa bainahuma umurun mutasyabihat atau mustabihat. Di antara yang haram dan yang halal itu ada yang belum jelas. Bagaimana caranya ini masukkan di halal atau di haram? Pak guna otae itulah kawasannya ijtihad gitu. Dan banyak contoh-contoh sekarang. Apa contohnya yang tidak menesa hukumnya? Apa contohnya tidak menesa hukumnya? Banyak sekali. Hampir semua yang tidak ada hukumnya pada masa Nabi, yang tidak ada memang pada masa Nabi, sekarang ada. Banyak sekali. Ini contoh semua ini yang ada di sekitar kita. Tidak ada pada masa Nabi. Tapi bagaimana bisa memastikan itu hukumnya boleh apa tidak? Pakan riotai, lihat dalilnya, ya dengan berbagai macam ininya. Ya, saya kira, jadi memang masalahnya sedikit agak ini. Ya, makasih. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.